Halo Sobat Biologi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Siti, NIM 11820600049, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini teman-teman, kita akan sama-sama membahas tentang apa itu lipid, dan yang kedua, apa saja fungsi dan peran yang dimiliki lipid tersebut atau lemak. Yang ketiga, bagaimana metabolisme lipid yang terjadi pada tubuh kita manusia, makhluk hidup. Yang keempat, serta bagaimana proses pembentukan atau sintesis lipid tersebut. Untuk lebih jelasnya, simak terus videonya. Apa itu lipid? Banyak orang yang menyangka bahwa lipid sama dengan lemak. Namun, ternyata keduanya tidaklah sama. Lipid merupakan senyawa organik yang terdapat di alam, yang mana memiliki sifat non-polar atau hidrofobik. Hidrofobik di sini yaitu tidak larut dalam air atau hanya dapat larut dalam pelarut non-polar saja. Dikatakan bahwa lipid berasal dari kata lipos yang artinya lemak. Lipid di sini dapat larut dalam pelarut non-polar saja, meliputi benzena, kloroform, aseton, dan metanol. Ada banyak senyawa yang digolongkan ke dalam lipid. Tapi di sini kita hanya membahas beberapa senyawa saja, meliputi lemak dan minyak, yang kedua fosfolipid, ketiga terpena, yang keempat feromon, dan yang kelima adalah steroid. Lemak atau fats dalam bahasa Inggris. Lemak di sini merupakan zat yang terbentuk dari kelebihan kalori dalam tubuh kita ini. Nah, semua lemak yang ada di dalam tubuh kita ini terdiri dari sel-sel lemak atau sel adiposit. Sel adiposit ini di dalamnya berisi molekul lemak yang disebut sebagai trigliserida. Trigliserida ini dapat kita pecah menjadi molekul yang lebih sederhana lagi, menjadi gliserol dan 3 buah asam lemak. Jika dilihat lebih teliti, asam lemak pada seluruh ikatan rantai tunggal memiliki 2 atom hidrogen pada setiap atom karbonnya. Maka kelompok ini dikenal sebagai asam lemak jenuh. Ada berbagai variasi bentuk asam lemak, yaitu meliputi ada asam lemak yang memiliki seluruh ikatan rantai atomnya berupa ikatan rantai tunggal. Yang kedua, ada juga asam lemak yang memiliki rantai ikatan atomnya berupa ikatan rantai ganda, seperti gambar berikut ini. Di sini kita fokus dulu kepada asam lemak. Apa itu asam lemak? Asam lemak merupakan komponen lipid yang paling sederhana berupa rantai hidrokarbon, yang mana memiliki gugus karboksil pada salah satunya. Jika dilihat lebih teliti, asam lemak pada seluruh ikatan rantai tunggal memiliki 2 atom hidrogen pada setiap atom karbonnya. Maka kelompok ini dikenal sebagai asam lemak jenuh. Sebaliknya, pada asam lemak yang memiliki ikatan rantai ganda, ada atom hidrogen yang hilang pada beberapa atom karbonnya, sehingga terbentuklah ikatan rantai ganda, seperti gambar berikut ini. Disebut sebagai asam lemak tak jenuh. Pada asam lemak tak jenuh ini dibagi menjadi 2 bentuk variasi, yaitu bentuk trans dan yang kedua bentuk cis. Pada asam lemak bentuk trans, atom hidrogen pada ikatan rantai gandanya berada pada sisi yang berlawanan, sehingga bentuk asam ini tetap lurus. Sedangkan pada bentuk yang kedua, yaitu bentuk cis, atom hidrogen pada ikatan rantai gandanya berada pada sisi yang sama, sehingga bentuk asam ini akan membengkok. Jadi, dapat kita simpulkan terdapat 2 jenis asam lemak. Berdasarkan struktur kimianya meliputi asam lemak jenuh, yaitu yang berantai lurus dan memiliki ikatan rantai tunggal, dan yang kedua asam lemak tak jenuh, yaitu memiliki ikatan rantai ganda.
Pada ikatan rantai ganda, yaitu asam lemak tai jenuh ini dibagi menjadi dua bentuk variasi, yaitu bentuk trans dan yang kedua bentuk cis. Berdasarkan ketiga asam lemak ini memiliki pengaruh yang berbeda pada tubuh. Pada asam lemak tai jenuh, yang dianggap baik yaitu asam lemak bentuk cis. Selanjutnya, penamaan asam lemak. Seringkali kita temukan terdapat kode dan angka yang dicantumkan di belakang nama asam lemak tersebut. Nah, angka di sini merupakan jumlah atom karbon yang dimiliki oleh asam lemak tersebut. Sedangkan pada simbol W merupakan omega yang berarti bahwa letak atau posisi rantai ganda pertama apabila dihitung dari atom karbon yang paling belakang. Di sini ada beberapa contoh nama asam lemak meliputi asam laurat, asam palmitat, asam oleat, asam arachidonat, dan asam docosahexaenoat. Kita ambil contoh pada asam laurat untuk yang pertama. Asam laurat dengan angka pertama yaitu 12, kemudian titik 2, angka kedua yaitu 0, tidak ada W. Nah, untuk yang pertama, angka pertama ini merupakan jumlah atom karbon yang dimiliki oleh asam lemak tersebut. Sedangkan angka kedua yaitu jumlah ikatan rantai gandanya. Maka dapat kita baca yaitu asam laurat merupakan asam lemak yang terdiri dari 12 atom karbon yang tidak memiliki ikatan rantai ganda sama sekali. Kemudian begitupun pada asam palmitat, yaitu merupakan asam lemak yang terdiri dari 16 buah atom karbon yang tidak memiliki ikatan rantai ganda sama sekali. Mengapa? Karena pada angka keduanya yaitu 0. Kemudian kita ambil contoh lainnya yaitu asam oleat dengan angka pertama 18, angka ke-11, kemudian di sini ada simbol W dengan angka 9. Perlu kita ketahui si W ini merupakan simbol omega. Dengan angka 9 yaitu dapat diartikan sebagai ikatan gandanya pertama terletak pada atom karbon nomor 9. Maka dapat kita baca asam oleat merupakan asam lemak yang terdiri dari 18 buah atom karbon yang memiliki sebuah ikatan rantai ganda termasuk ke dalam kelompok omega, yang artinya ikatan gandanya itu pertama terletak pada atom karbon nomor 9. Jadi, angka pertama merupakan jumlah atom karbon yang dimiliki asam lemak tersebut, sedangkan angka kedua yaitu jumlah ikatan rantai gandanya, sedangkan Y itu adalah simbol omega. Selanjutnya, setelah lemak, senyawa kedua yang digolongkan ke dalam lipid yaitu fosfolipid. Fosfolipid ini bentuknya sangat mirip dengan trigliseraldehida. Jika trigliseraldehida ini terdiri dari gliserol dan 3 buah asam lemak, maka fosfolipid terdiri dari gliserol dan 2 buah asam lemak. Selanjutnya, apabila sejumlah besar fosfolipid terdapat di dalam air, maka akan membentuk struktur ganda, yaitu kita kenal sebagai lipid bilayar. Nah, contohnya yaitu pada membran sel, yang mana perannya sebagai tembok yang memisahkan antara dua ruangan yang masing-masing diisi air. Molekul fosfolipid dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian ekor. Pada bagian kepala ini bersifat hidrofilik atau suka mendekati molekul air, sedangkan bagian ekornya yaitu bersifat hidrofobik, yaitu menjauhi molekul air. Jadi keduanya memiliki sifat yang berlawanan. Karena sifatnya yang unik ini, fosfolipid akan membentuk pola tertentu bila dimasukkan ke dalam air. Dalam air tersebut, fosfolipid akan membentuk bulatan di mana bagian kepalanya itu akan
jauh dari air atau akan berada di luar kontak langsung dengan air tersebut. Kemudian, senyawa yang ketiga yang digolongkan ke dalam lipid yaitu steroid. Steroid ini jenis lipid yang berbeda dengan bentuk lainnya. Mengapa? Karena pada lemak dan fosfolipid, molekulnya itu cenderung memanjang, sedangkan pada steroid ini cenderung membulat. Steroid merupakan molekul nonpolar yang memiliki 4 buah cincin A, B, C, D dan ditambah dengan rantai samping yang bervariasi. Contoh steroid yang sering kita temukan adalah kolesterol. Kolesterol merupakan jenis steroid yang dapat diubah menjadi steroid lainnya di dalam tubuh. Kolesterol inilah yang merupakan steroid yang paling dasar dibandingkan dengan jenis steroid lainnya. Contohnya, berbagai macam hormon kelamin, garam empedu, dan lain-lain. Lalu apa saja fungsi lipid? Fungsi lipid memiliki peranan penting dalam tubuh manusia, meliputi pertama sebagai sumber energi, yaitu 1 gram sama dengan 9 kalori atau setara dengan 2 kali energi yang dihasilkan oleh karbohidrat. Kedua, sebagai penyimpanan energi, yang mana energi ini akan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk lipid triacylglycerida di dalam sel adiposa. Yang ketiga, sebagai komponen dan penyusun struktur membran sel, meliputi lipid fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Yang keempat, sebagai pembentuk hormon, meliputi hormon steroid, progesteron, dan testosteron. Yang kelima, sebagai pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Selanjutnya, fungsi lainnya yaitu sebagai isolator. Nah, isolator ini berlaku pada hewan yang tinggal di daerah kutub atau tempat yang ekstrim atau di bawah suhu yang lebih rendah, contohnya beruang kutub. Beruang kutub menggunakan lemaknya di bawah kulit sebagai isolator, pelindung dirinya untuk bisa bertahan hidup. Seperti yang telah kita ketahui, lipid merupakan senyawa organik yang dapat kita temukan di alam. Nah, gliseraldehida pada tumbuhan kita kenal sebagai minyak, sedangkan gliseraldehida pada hewan kita kenal sebagai lemak. Maka, kita sering mendengar istilah lemak hewani dan minyak nabati. Mengenai sumber asupan lipid pada tubuh manusia, ada berbagai macam bentuk lipid, meliputi gliserida yang pertama atau trigliserida dalam bentuk lemak ataupun minyak. Pada lemak ini atau kita kenal sebagai fat dalam bahasa Inggris, berwujud padat, kemudian banyak ditemukan pada asam lemak jenuh seperti mentega, lemak hewan, dan daging. Sedangkan dalam bentuk minyak atau oil dalam bahasa Inggris dapat kita temukan pada asam lemak tak jenuh, kemudian wujudnya itu cair, seperti minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak jagung, minyak kedelai, dan lain sebagainya. Sedangkan pada fosfolipid dapat ditemukan pada otak yang berguna untuk penyusun selubung mielin pada saraf serta sebagai komponen dinding sel. Selanjutnya adalah steroid. Nah, steroid ini merupakan lipid yang dapat ditemukan pada bahan makanan, contohnya susu, mentega, daging, kemudian udang, telur, dan lain sebagainya. Di samping kolesterol yang memiliki banyak sekali negatif bagi kesehatan apabila berlebihan, nah di samping itu ada sisi positifnya, yaitu sebagai sintesis pembentukan membran sel. Kita kembali lagi kepada asam lemak. Asam lemak ini terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Pada asam lemak tak jenuh ini terdapat jenis lainnya, yaitu asam lemak esensial. Apa itu asam lemak esensial? Nah, asam lemak esensial ini merupakan asam lemak yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita.
Makanya dapat diperoleh hanya dari makanan yang kita makan. Sehingga kita harus makan makanan yang mengandung asam lemak esensial ini. Mengapa? Karena memiliki fungsi yang sangat penting untuk tubuh kita, yaitu yang pertama sebagai pendukung kardiovaskular, mendukung reproduksi, dan juga mendukung susunan saraf. Yang kedua, dapat membuat dan memperbaiki membran sel. Yang ketiga, sebagai pertumbuhan. Maka dari itu, bagi anak-anak ataupun usia bayi memerlukan asam lemak esensial ini untuk pertumbuhan mereka juga bagus. Sumber makanan yang mengandung asam lemak esensial yaitu meliputi ikan-ikanan yang pertama, berupa ikan nila, ikan tenggiri, ikan tawar, ikan gurame, ikan salmon, ikan tuna, dan lain sebagainya. Banyak jenis ikan-ikan yang dapat kita temukan di daerah kita, di sekitar kita terutama. Yang kedua, yaitu kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini meliputi banyak sekali ya jenisnya, seperti kacang panjang, kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu buah-buahan seperti alpukat. Yang keempat, minyak-minyakan juga, yaitu minyak kelapa contohnya, dan minyak kedelai. Karena tubuh kita memerlukan asam lemak esensial, jika mengalami kekurangan akan berakibat kepada datangnya beberapa penyakit meliputi gangguan jantung, kanker, resistensi terhadap insulin, lupus, skizofrenia, depresi, penuaan dini. Berikut ini adalah proses metabolisme lemak di dalam tubuh kita. Dimulai dari lemak di dalam bentuk trigliserida, kemudian disintesis menjadi 3 asam lemak dan gliserol. 3 asam lemak dan gliserol inilah yang akan masuk ke dalam proses metabolisme energi. Pada prosesnya, gliserol dan 3 asam lemak ini memerlukan glukosa untuk masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sutrat. Sampai dengan memasuki siklus ini, gliserol dan asam lemak ini dapat diubah menjadi energi. Proses metabolisme di dalam tubuh apabila kita mengonsumsi makanan yang berlemak seperti pada gambar berikut ini, makanan tersebut akan dicerna dan dihancurkan oleh garam empedu, kemudian akan membentuk molekul lemak yang nantinya akan diuraikan oleh enzim lipase. Nah, molekul asam lemak dan molekul gliserol ini, setelah itu keduanya akan diabsorpsi oleh jonjot usus, kemudian diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan tubuh. Sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa, sedangkan sisanya diekskresikan lewat ginjal dan paru-paru. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman tentang metabolisme lipid. Sintesis asam lemak. Lalu bagaimana proses sintesis asam lemak? Asam lemak adalah asam karboksilat yang tersusun dari rantai hidrokarbon yang panjang dan gugus terminal karboksil. Asam lemak adalah komponen utama lemak dan minyak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Mengenai sintesis asam lemak adalah pembentukan asam lemak dari asetil CoA dan NADPH. Ini adalah proses anabolik yang dikatalisis oleh enzim yang disebut asam lemak sintase. Asam lemak sintase ini adalah kompleks multi-enzim. Mereka ditemukan di sitoplasma sel di kedua prokariot dan eukariot. Molekul prekursor asetil-koenzim A berasal dari jalur glikolitik. Itu dibuat dalam mitokondria oleh enzim piruvat dehidrogenase. Biosintesis asam lemak ini membutuhkan NADPH sebagai reduktor.
Kemudian NADPH diproduksi dari oksaloasetat dalam reaksi dua langkah. Kondensasi 2 unit karbon asetil koenzim A menghasilkan rantai hidrokarbon panjang yang pada akhirnya menghasilkan molekul asam lemak. Panjang rantai hidrokarbon dapat bervariasi di antara berbagai jenis asam lemak tersebut. Kemudian, asam lemak disintesis dengan penambahan 2 unit karbon ke ujung rantai hidrokarbonnya. Sintesis asam lemak ini terdiri dari 2 tahap, meliputi pada tahap awal atau tahap pertama yaitu sintesis asetil ACP dan malonil ACP dari asetil KOA. Langkah awal ini melibatkan kondensasi gugus asetil dan malonil untuk membentuk sebuah prekursor 4 karbon. Seperti pada gambar berikut ini. Sedangkan pada tahap kedua, asam lemak disintesis dengan penambahan 2 unit karbon ke ujung rantai hidrokarbonnya. Sintesis asam lemak pada tahap kedua yaitu tahap pemanjangan. Berdasarkan gambar di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahap kedua yaitu tahap pemanjangan, produk dari kondensasi awal dimodifikasi oleh 2 reaksi reduksi dan 1 reaksi dehidrasi untuk menghasilkan hasil ACP. Hasil ACP ini berfungsi sebagai substrat untuk reaksi kondensasi tambahan yang menggunakan malonil ACP sebagai donor kedua karbon. Di samping itu, pada sintesis malonil ACP dan asetil ACP, untuk langkah pertama, malonil ACP merupakan substrat utama untuk biosintesis asam lemak. Sintesis malonil ACP dilakukan dalam 2 langkah. Yang pertama adalah karboksilasi asetil KOA dalam sitosol untuk membentuk malonil KOA. Reaksi karboksilasi ini dikatalisis oleh biotin dependent enzim asetil-CoA karboksilase yang menggunakan mekanisme serupa dengan reaksi yang dikatalisis oleh karboksilasi piruvat aktivasi HCO3 yang membentuk karboksibiotin bergantung pada ATP. Reaksi ini diikuti dengan transfer CO2 ke asetil-CoA membentuk malonil CoA. Seperti pada gambar berikut ini dapat dilihat. Sedangkan pada langkah kedua dapat dilihat bahwa dalam sintesis malonil ACP adalah pengangkutan separuh malonil dari koenzim A ke ACP. Reaksi ini dikatalisis oleh malonil KOA sama dengan ACP transakinase. Enzim serupa disebut asetil-CoA atau ACP transakinase ini mengubah asetil-CoA menjadi asetil ACP. Seperti pada gambar berikut ini dapat dilihat. Kemudian pada reaksi awal sintesis asam lemak ini dimulai dengan pembentukan unit 4 karbon yang melekat pada ACP. Molekul ini disebut aseoasetil ACP yang terbentuk oleh kondensasi dari substrat 2 karbon asetil-CoA atau asetil ATP dan 3 karbon substrat malonil ACP dengan menghilangkan CO2 atau karbon dioksida. Reaksi ini dikatalisis oleh 3 ketoasil ACP sintase atau KAS. Nah, ada beberapa teman-teman versi KAS ini dalam sel bakteri. KAS3 digunakan dalam reaksi inisiasi. KAS1 dan KAS2 digunakan dalam reaksi perpanjangan berikutnya. Pada bakteri KAS3 menggunakan asetil CoA untuk reaksi kondensasi awal dengan malonil ACP.
Setelah selesai sintesis lipid, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.